Sikap disiplin. Nah, yang pertama kita akan membahas membiasakan diri bersikap disiplin. Sebelum masuk ke materi, Bu Seni mau tanya, apakah kalian ingin sukses? Ya, pasti semua orang ingin sukses. Nah, kunci dari kesuksesan itu adalah disiplin. Nah, sekarang apa sih arti disiplin? Disiplin artinya kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu aturan yang mengharuskan orang tersebut tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. Jadi, sikap disiplin berarti sikap yang menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Jadi itu tadi adalah arti dari disiplin. Nah, mengapa disiplin itu menjadi kunci sukses? Sebab dengan disiplin akan tumbuh sifat yang teguh, percaya diri, tekun dalam usaha maupun belajar, pantang mundur dalam kebenaran, rela berkorban untuk kepentingan agama, dan memiliki sifat yang optimis atau yakin. Jadi dengan disiplin itu anak-anak akan bisa mencapai kesuksesan. Sikap disiplin digolongkan menjadi 4. Yang pertama, disiplin dalam penggunaan waktu. Waktu yang sudah berlalu tidak mungkin dapat kembali lagi. Maka kerugian besar bagi seseorang jika tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, contoh disiplin dalam penggunaan waktu seperti berangkat sekolah dengan tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas dari guru dengan baik. Nah, itu tadi adalah contoh dari disiplin dalam penggunaan waktu. Kemudian yang kedua, disiplin dalam beribadah. Tata cara ibadah sudah diatur dalam syariat Islam. Jadi kita tidak boleh seenaknya sendiri mengubahnya. Contoh disiplin dalam beribadah, misal sholat subuh itu dilakukan 2 rakaat. Kemudian contoh lain, ketika puasa Ramadan itu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Jadi pada saat puasa bulan Ramadan itu orang Islam harus wajib melaksanakan puasa. Kalau tidak melaksanakan puasa berarti itu termasuk ciri-ciri orang yang tidak disiplin karena tidak taat dalam syariat Islam. Selanjutnya yang ketiga, disiplin dalam bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hidup bersama atau bermasyarakat. Kehidupan manusia telah memiliki norma atau aturan dan nilai yang harus ditaati bersama untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Nah, hal itu bisa terwujud apabila anggota masyarakatnya disiplin dalam menaati peraturan. Sekarang Bu Seni contohkan ya, disiplin dalam bermasyarakat itu seperti menjaga kerukunan, sopan santun dalam bergaul, menaati peraturan yang berlaku di masyarakat, dan masih banyak lain. Nah, itu tadi adalah sebagian yang disebutkan dari contoh disiplin dalam bermasyarakat. Sikap yang terakhir yaitu disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebagai warga negara harus taat dan patuh pada aturan pemerintah. Contohnya, membayar pajak tepat waktu, kemudian mengikuti upacara dengan hikmat. Nah, itu tadi beberapa contoh yang sudah Bu Seni sebutkan disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nanti silakan anak-anak mencari contoh yang lain. Setelah tadi kita sudah menyebutkan sikap orang disiplin, selanjutnya kita akan menyebutkan ciri-ciri orang yang disiplin itu seperti apa. Nah, ciri-ciri orang yang disiplin itu ada 4.
Yang pertama, selalu mentaati peraturan. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, hidup teratur dan terjadwal. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan tugas dengan baik. Nah, setelah kita belajar membiasakan diri dari sikap disiplin, kita akan belajar apa sih hikmah bersikap disiplin. Nah, anak-anak, hikmah bersikap disiplin itu sangat banyak sekali. Yang pertama yaitu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhindar dari sifat lalai. Yang ketiga, mudah mencari rezeki. Yang keempat, menjadi orang yang ahli dalam bidangnya. Kemudian yang nomor 5, hidup menjadi lebih teratur. Yang keenam, menumbuhkan rasa percaya diri. Dan hikmah yang terakhir dari bersikap disiplin yaitu memupuk rasa kepedulian. Nah, itu tadi sedikit materi mengenai sikap disiplin. Nah, setelah pembahasan tentang sikap disiplin, kita akan melanjutkan pembahasan tentang sikap mandiri. Anak-anak, apakah sudah tahu apa itu sikap mandiri? Mandiri berarti berdiri sendiri atau mampu menjalani kehidupan dengan kemampuan sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Tahukah kalian, sejak kecil Nabi Muhammad termasuk anak yang mandiri? Ketika kecil, Nabi sudah menggembala domba dan membantu pamannya berdagang ke Syam. Nabi Muhammad mulai berdagang pertama kali pada usia 12 tahun. Kemudian pada usia 20 tahun lebih, Nabi Muhammad berdagang sendiri membawa barang dagangan Khadijah. Nabi Muhammad sangat giat dan pekerja keras dalam berdagang. Itulah contoh kemandirian Rasulullah yang dibiasakan sejak dini. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh tentang sikap mandiri. Yang pertama adalah contoh sikap mandiri dalam lingkungan keluarga, yakni 1. Mengerjakan tugas di rumah, 2. Rajin belajar, 3. Membantu orang tua, dan yang keempat, tidak bergantung kepada orang lain. Selanjutnya, contoh sikap mandiri dalam lingkungan madrasah. Yang pertama adalah membersihkan kelas tanpa disuruh guru. Yang kedua, mengerjakan tugas pelajaran sendiri. Dan yang ketiga, tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Selanjutnya, contoh sikap mandiri dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap tindakannya sendiri. Yang kedua, tidak gegabah. Dan yang ketiga, mampu memanfaatkan situasi dengan baik. Nah, setelah kita membahas tentang berbagai contoh dari sikap mandiri, kita akan membahas tentang hikmah dari sikap mandiri, yaitu yang pertama adalah hidup akan menjadikan kita lebih percaya diri, di mana kita akan bertanggung jawab kepada kebahagiaan hidup kita dan juga kepada kesuksesan kehidupan kita. Yang kedua yakni berpikir dengan bijaksana. Selanjutnya, mampu menyelesaikan masalah secara mandiri. Dan yang terakhir adalah menggunakan waktu sebaik mungkin. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini kita membahas tentang sikap disiplin dan sikap mandiri. Jadi, mulai dari sekarang kita harus membiasakan apa itu dari sikap disiplin dan sikap mandiri. Nah, untuk sekian dari pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.